Hari ini, Dul sedang asik baca buku teman-teman. Dari semua buku yang Dul ambil, ada satu buku yang menarik perhatian Dul. Buku itu adalah buku sejarah. Bukunya berjudul Ki Hajar Dewantara. Apakah kalian tahu siapa Ki Hajar Dewantara? Dul juga masih bingung teman-teman. Siapa ya yang dapat menjelaskan siapa Ki Hajar Dewantara itu? Untungnya ada Kak Iksan di sini. Kak Iksan adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Depok. Bagaimana ya penjelasan Kak Iksan tentang Ki Hajar Dewantara? Yuk sama-sama kita simak penjelasan Kak Iksan. Menurut Kak Iksan, Ki Hajar Dewantara bernama asli Raden Mas Wardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Gelar tersebut diberikan oleh Presiden pertama kita, Presiden Soekarno. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada 4 hal yang menjadi pokok pembahasannya. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Kedua, dasar pendidikan. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, budi pekerti. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah proses menuntun seluruh potensi anak sesuai kodratnya agar menjadi manusia dan anggota masyarakat yang bahagia. Sedangkan pengajaran adalah proses transformasi ilmu pengetahuan agar seseorang memiliki kecakapan hidup. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Menuntun diibaratkan seperti orang tua yang sedang mengajari anak berjalan, di mana peran orang tua hanya menjadi pendamping, bukan orang yang membuat anak dapat berjalan. Anaklah yang akan berusaha berjalan dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Inilah intinya, peran orang tua sama dengan peran guru dalam mendidik anak. Ketiga adalah kodrat alam. Kodrat alam merupakan keadaan lingkungan di mana seorang anak tinggal. Keadaan ini yang akan disesuaikan dengan konteks belajar anak. Hal ini dimaksudkan agar seorang anak mampu mengenali lingkungannya, sehingga kelak anak dapat merubah keadaan lingkungan menjadi lebih baik, seperti anak dalam kondisi lingkungan pertanian, di mana ia mulai belajar pertanian. Sedangkan anak dalam kondisi lingkungan perairan, ia mulai diajarkan tentang bagaimana memelihara ikan atau menangkap ikan. Selanjutnya adalah kodrat zaman. Kodrat zaman merupakan perubahan waktu keadaan yang selalu berubah dari masa ke masa. Semisal, daerah yang kita tinggali akan mengalami perubahan kondisi yang berbeda dari sewaktu kita kecil dan ketika kita dewasa. Seperti contoh, kodrat anak adalah bermain. Permainan anak mengalami perubahan dari masa ke masa, mulai dari hal yang tradisional hingga hal yang modern. Keempat adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari kata budi dan pekerti. Budi merupakan cipta, rasa, dan karsa, di mana cipta adalah pikiran, rasa adalah perasaan, karsa adalah kemauan, sedangkan pekerti adalah jasmani manusia. Budi pekerti akan menuntun anak pada kebijaksanaan. Kebijaksanaan akan lahir jika pendidikan mampu menyeimbangkan budi pekerti anak. Agar dapat lebih memahami bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara, Kak Iksan akan memberikan contoh bagaimana kodrat alam dan kodrat zaman akan diterapkan dalam pembelajaran. Yuk kita saksikan bagaimana penjelasan selanjutnya. Kak Iksan mengambil kodrat alam dan kodrat zaman karena dalam pembelajaran yang dipelajari dapat dikontekstualkan. Sebab fase anak adalah kondisi di mana anak masih menyukai permainan. Oleh sebab itu, pembelajaran akan dirancang dengan model permainan. Namun, agar anak juga mampu mengenali lingkungannya, permainan yang dirancang juga dikaitkan dengan lingkungannya. Kak Iksan melaksanakan pembelajaran dengan bermain peran sebagai wartawan. Setelah melakukan wawancara dengan penjual jajanan,
siswa akan mendiskusikan dan membacakan hasil wawancaranya di depan kelas. Dengan cara ini, siswa akan langsung menggali informasi dari sumbernya dan dapat membagikan informasi tersebut kepada teman-temannya. Intinya, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harus berpusat pada anak. Inilah tantangan guru saat ini, di mana pendidikan harus berpusat pada anak. Anak bukanlah botol kosong yang harus diisi, tapi anak sudah punya potensi, di mana potensi tersebut harus dikembangkan, sehingga anak akan mencapai Tri Rahayu. Pertama, memperbaiki diri sendiri, kedua, memperbaiki negara, dan yang terakhir, memperbaiki alam semesta. Untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran, Kak Iksan akan melakukan diskusi dengan rekan sejawat dan pimpinan terkait strategi pembelajaran di kelas, lalu melakukan refleksi. Wah, cukup jelas ya pembahasan dari Kak Iksan. Terima kasih Kak Iksan telah memberikan penjelasan kepada kita semua. Sampai ketemu lagi Kak Iksan, dadah.